Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Saifuddin, NRP 212112020. Ada 4 hal yang ingin saya presentasikan, yaitu yang pertama, semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Yang kedua, analisis poster. Yang ketiga, analisis film. Yang keempat, analisis yang waktu di Candi Jago. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Jadi penalaran itu dilakukan melalui tanda-tanda. Lalu fungsi dan kegunaan semiotika yaitu atau tanda yaitu untuk berkomunikasi melalui tanda atau gambar. Selanjutnya klasifikasi semiotika, yaitu yang pertama berdasarkan ground. Yang pertama qualisign. Qualisign yaitu kualitas dari suatu benda. Misalnya, kualitas kata-kata yang digunakan dalam menyertai tanda tersebut seperti kata-kata yang keras, kasar, ataupun lembut. Yang kedua, sinsign. Sinsign adalah eksistensi dan aktualitas atas suatu benda atau peristiwa terhadap suatu tanda. Misalkan, kata banjir dalam kalimat terjadi bencana banjir adalah suatu peristiwa yang menerangkan bahwa banjir diakibatkan oleh adanya hujan. Yang ketiga, legisign. Legisign adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda. Hal ini berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalkan, tanda dilarang merokok menunjukkan bahwa kita dilarang merokok pada lingkungan di mana tanda itu berada. Selanjutnya, berdasarkan objek. Yang pertama yaitu icon. Icon adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Dapat diartikan pula sebagai hubungan antara tanda dan objek yang bersifat kemiripan. Selanjutnya, yang kedua yaitu indeks. Indeks adalah tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Dalam hal ini, tanda memiliki hubungan dengan objeknya secara sebab akibat. Tanda tersebut berarti akibat dari suatu pesan. Contoh yang umum, misalkan asap sebagai tanda dari api. Selanjutnya berdasarkan interpretan. Yang pertama yaitu rim. Rim adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya saja orang yang matanya merah, maka bisa jadi ia sedang mengantuk atau mungkin sakit mata, iritasi. Bisa pula ia baru bangun tidur atau bahkan bisa jadi dia sedang mabuk. Yang kedua yaitu descent sign atau DC sign. Descent sign atau DC sign adalah tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Misalnya, di suatu jalan kampung banyak terdapat anak-anak, maka di jalan tersebut dipasang rambu-rambu lalu lintas, hati-hati banyak anak-anak. Selanjutnya, argumen. Argumen adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. Misalnya, tanda larangan merokok di SPBU. Hal tersebut dikarenakan SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Itu tadi bagian-bagian dari klarifikasi. Ada 3 yaitu berdasarkan ground, berdasarkan objek, dan juga berdasarkan interpretan. Selanjutnya 10 macam tanda menurut teori semiotika Charles Sanders Peirce. Yang pertama yaitu qualisign atau dapat diartikan kualitas dari suatu tanda. Misalnya, orang yang berbicara keras, maka ia sedang marah. Orang yang tertawa, maka dia sedang bahagia, dan lain-lain. Yang kedua,
Yang kedua yaitu inconic sin sign. Inconic sin sign yaitu tanda yang menunjukkan suatu kemiripan, misalnya foto dan peta. Yang ketiga yaitu rhematic indexical. Rhematic indexical sin sign yaitu tanda yang berkaitan dengan pengalaman langsung di mana keberadaannya disebabkan oleh suatu hal. Misalnya adalah jalur yang sering memakan korban karena kecelakaan, maka dipasang tanda tengkorak yang menandakan bahwa jalur tengkorak sering terjadi kecelakaan. Selanjutnya, descent sin sign. Descent sin sign yaitu tanda yang menunjukkan informasi tentang suatu hal. Misalnya, rambu bergambar masjid atau SPBU yang menandakan bahwa tidak jauh lagi terdapat masjid ataupun SPBU. Selanjutnya, iconic legisign. Iconic legisign yaitu tanda yang berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan nama, norma, atau hukum. Misalnya, rambu lalu lintas yang memberikan kita perintah dan juga larangan guna menertibkan saat berkendara. Selanjutnya, yang keenam yaitu ada rhematic indexical legisign, yaitu tanda yang merujuk pada objek tertentu. Misalnya gambar pada toilet yang menunjukkan toilet untuk pria maupun wanita. Selanjutnya descent indexical legisign, yaitu tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Misalnya saat ada sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah. Selanjutnya rhematic symbol atau simbol rim, yaitu tanda yang menunjukkan keterkaitan dengan objeknya secara umum, terasosiasi dan disepakati. Misalnya saat kita melihat gambar mobil, kita mengatakan bahwa itu gambar mobil, dan orang lain pun demikian akan mengatakan hal yang sama. Selanjutnya descent symbol atau proposisi adalah tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Misalnya seseorang mengatakan pada kita untuk keluar, maka kita langsung keluar dari tempat kita berada. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tersebut terhubung langsung dengan otak kita, menjadi sebuah perintah yang kita laksanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu argumen, yaitu tanda yang merupakan pendapat hasil berpikir seseorang atas suatu pertimbangan dan alasan tertentu. Misalkan seseorang mengatakan bahwa sebuah ruangan yang ia masuki memiliki nuansa yang terang, maka terang di sini telah dipertimbangkan olehnya atas berbagai pertimbangan, baik cahaya dan lain-lain, yang menurutnya ruangan itu memang terang. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang analisis poster. Di sini saya mengambil poster yang bergambar botol di atas laut yang dijatuhkan dari sebuah pesawat. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang poster ini. Pertama, dari gambar di atas terdapat sebuah botol yang seakan-akan dibuang dari atas ke permukaan laut. Itu mengilustrasikan atau menggambarkan sebuah bom yang dijatuhkan dari sebuah pesawat atau dari atas dijatuhkan ke laut. Yang kedua, di situ ada tulisan Stop Bombing Us, atau diartikan dalam bahasa Indonesia, berhentilah menjatuhkan bom ke laut. Saat ini merupakan kalimat hiperbola. Botol plastik ini diibaratkan sebagai bom yang merusak lingkungan dan laut. Lalu ada tulisan every year 1,5 million birds, fish, and turtles die from plastic debris in the sea. Atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu selama 1 tahun 1,5 juta burung, ikan, dan kura-kura mati karena diakibatkan limbah plastik di laut. Itu menunjukkan bahwa masih banyak orang yang mengabaikan tentang perlunya membuang sampah pada tempatnya. Jadi dari gambar di atas dapat disimpulkan
bahwa kita jangan sampai membuang sampah plastik dengan sembarangan, karena itu dapat merusak lingkungan atau laut, dan itu juga bisa membuat hewan-hewan di sekitaran laut akan terbunuh dengan hal yang sepele. Bahkan the National Plastic Action Partnership atau NPAP itu merupakan sebuah organisasi di internasional, mencatatkan ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik dan dibakar di ruang terbuka, yaitu sebanyak 48%. Tidak dikelola layak di tempat pembuangan sampah resmi, yaitu sebanyak 13% dari 4,8 juta ton. Dan sisanya mencemari saluran air dan laut. Itu keadaan di Indonesia, sampah-sampah di Indonesia. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang analisis film koin operasi, koin operet atau koin operasi, operasi koin. Pada film animasi pendek ini memperlihatkan tentang seorang anak kecil laki-laki yang sedang bermain dengan roket mainannya. Bisa dilihat di layar. Dia memakai helm yang menyerupai helm milik seorang astronot, dan dia juga memakai baju yang terdapat logo bergambar roket dan bertuliskan space atau angkasa. Bahkan dia juga memakai tas yang terbuat dari karton yang bentuk tas itu menyerupai bentuknya roket. Ceritanya anak kecil itu bersama ibunya pergi ke sebuah tempat. Semuanya yang dilakukan anak kecil itu, anak laki-laki itu, menandakan bahwa anak tersebut sangat ingin ataupun dia itu bermimpi menjadi seorang astronot, atau anak itu sangat ingin ke angkasa, meninggalkan bumi. Dan selanjutnya, saat dia melintasi jalan trotoar tanpa dia sengaja, dia melihat sebuah mainan roket atau bisa disebut mesin roket mainan yang bisa dinaiki, tapi dengan syarat anak itu harus memasukkan koin dulu. Setelah itu dia menghampiri mainan roket tersebut, tapi oleh ibunya tidak disetujui karena mungkin suatu alasan. Ibunya menarik tangan anak tersebut, dan itu menandakan bahwa ibunya melarang atau mengajaknya untuk meninggalkan mainan tersebut. Namun pada akhirnya ibunya tetap mengizinkan anak tersebut untuk bermain. Lalu anak itu memasukkan koin dengan hati yang gembira, menandakan bahwa anak tersebut sangat bahagia karena berangkat ke angkasa. Tapi ternyata mainan itu hanya bergerak atau tidak sesuai dengan yang anak itu. Nah, setelah itu dia melepas helmnya dengan hati yang begitu kecewa ya, karena roket yang dinaikinya tidak bisa terbang sesuai dengan yang diinginkannya. Setelah melepas helm, dia tidak sengaja melihat sebuah tulisan Lemons. Dari tulisan Lemons itu, dia berpikir untuk berjualan lemon supaya bisa mendapatkan koin yang lebih banyak, dengan tujuan agar mesin roket itu bisa terbang seperti roket sungguhan. Setelah itu dia bersiap-siap untuk berjualan, mengecat gerai dan lain-lain, mempersiapkan bahan-bahannya. Gerai minuman yang dia buat telah tertata dengan gelas-gelas dan juga keranjang yang berisi sebuah lemon. Itu menandakan bahwa dia telah siap berjualan. Wajahnya berubah, menandakan bahwa dia telah tumbuh dewasa. Artinya, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berjualan minuman lemon. Di scene selanjutnya, wajahnya sudah tumbuh kumis dan jenggot, dan warna rambutnya sudah tidak coklat lagi. Itu menandakan bahwa sudah bertahun-tahun lamanya dia itu berjualan lemon tentunya. Dan akhirnya di usia tuanya, dia berhasil mengumpulkan uang atau koin yang banyak, dan dia mengira uang itu akan cukup untuk membuat mesin mainan roket tadi terbang. Lalu dia menutup tokonya. Setelah itu dia berangkat menuju mesin mainan roket yang sudah lama dia inginkan dengan wajah yang gembira, karena dia mengira roket itu akan terbang dengan koin yang dia miliki. Saat itu roket terlihat banyak baret atau beset
dan warnanya pun sudah memudar. Itu menandakan bahwa roket itu sudah lama ataupun barang lama, barang yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun. Ketika melihat roket tersebut, raut mukanya menggambarkan perasaan yang senang sekaligus lega melihat mesin roket yang sangat dia inginkan itu masih ada di tempat yang sama. Setelah itu dia memasukkan koin, setelah itu dia menaiki roket mainan tersebut dengan wajah yang gembira tentunya. Tapi setelah dia menekan tombol mulainya, roket itu tidak terbang sesuai yang dia inginkan. Situ terlihat dari wajahnya, raut wajahnya yang terlihat kecewa. Lalu karena dia saking kecewanya, dia memukul roketnya, yang itu membuat koin-koin yang dia masukkan ke dalam mesin koin, yang itu membuat koin-koinnya jatuh ke dalam tempat koin tersebut. Dan ternyata mesin mainan tadi tidak bisa terbang itu karena koin-koinnya belum masuk sepenuhnya. Akhirnya setelah koin-koinnya masuk, impian dia selama bertahun-tahun, sejak kecil, remaja, sampai tua, akhirnya dia bisa terbang dengan roket tersebut, tentunya dengan wajah yang sangat gembira. Dan itu menandakan bahwa dia itu sangat gembira sekali karena roket itu bisa terbang, karena impiannya sejak kecil itu tercapai. Dan usahanya menjual lemon sejak kecil sampai dia tua itu tidak sia-sia. Kesimpulan dari film pendek tersebut adalah ketika kamu bermimpi meraih sesuatu, maka berusahalah meraih sesuatu tersebut, walaupun pastinya di tengah perjalanan pasti ada saja yang menghambat. Ingatlah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai analisis Candi Jago. Menurut kitab Negara Kertagama, Pupuh, dan Paraton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari Jajagu yang didirikan pada masa kerajaan Singasari pada abad ke-13. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau sekitar 22 km dari kota Malang. Candi Jago berlatar agama budaya Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcanya yang berbentuk Amoghapasa. Tatris dari Avalokiteswara disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singosari yang bernama Raja Wisnuwardana yang meninggal pada tahun 1190 Saka atau 1280 Masehi. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian, dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Jadi ada sebagian dari candi ini yang terkena tersambar petir, sehingga di situ ada bagian-bagian yang rusak. Relief Kunjarakarna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Secara keseluruhan, bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit. Pada candi inilah Aditya Warman kemudian menempatkan arca Manjusri seperti yang disebut pada Prasasti Manjusri. Sekarang arca ini tersimpan di Museum Nasional. Menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanagara ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi sebagai penghormatan bagi ayahandanya Raja Singasari keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Singosari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1358 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Ketertarikan Candi Jago dengan kerajaan Singasari terlihat juga dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arcanya.
Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa kerajaan Singosari. Candi Jago pertama kali dipublikasikan oleh Stamford Raffles dalam sebuah buku yang diterbitkannya yang berjudul History of Java pada tahun 1917. Namun siapa yang menemukannya pertama kali masih belum diketahui. Sebelumnya, candi ini juga pernah diteliti oleh R.H.T. Friedrich pada tahun 1854. Rumun pada tahun 1855, Ferguson pada tahun 1876, dan Fett pada tahun 1878. Brandes kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan buku yang berjudul Jago Monografi pada tahun 1904. Yang perlu dicermati dalam sejarah Candi Jago adalah adanya kebiasaan raja-raja zaman dahulu untuk memugar atau memperbaiki candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Candi Jago juga telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah rajanya Aditya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Analisis relief Candi Jago. Foto di atas merupakan pernikahan Raja Wisnuwardana yang merupakan raja keempat kerajaan Singosari. Sedangkan nama asli raja keempat itu sendiri adalah Ranggawuni. Setelah naik tahta menjadi Raja Singosari, Ranggawuni menikah dengan Mahisa Cempaka, putri Mahisa Wongateleng. Pernikahan ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian antara keluarga Tunggul Ametung dan keluarga Ken Arok. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.